Bapak Ibuku, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Untuk memulai aktivitas kita di minggu baru, di hari baru ini, kita akan membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebagai persekutuan umat-Mu, kami telah siap mendengar apa kata Tuhan bagi kami lewat pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami agar apa yang kami beritakan di saat ini, apa yang kami dengar saat ini, kiranya bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini berdasarkan kalender bacaan LPG BPM terambil dari Mazmur pasal 51 ayat 9, kita baca sampai dengan ayat 15 dengan judul berikut pengakuan dosa. Ayat 9, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Demikian adalah pembacaan Alkitab di saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap kali kita memasuki minggu yang baru, kita sesungguhnya sedang diberi kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru juga di dalam hidup ini. Minggu baru selalu membawa ruang baru untuk memperbaiki segala yang keliru, melanjutkan yang baik, dan menumbuhkan yang sempat layu karena semua tekanan dan beban-beban hidup ini. Karena itu setiap awal minggu atau setiap kali kita berada di dalam momen seperti ini, Tuhan sesungguhnya sedang menjemput kita untuk memperbaharui diri kita, pribadi kita, memperbaharui dalam semangat kita, memperbaharui dalam kasih, memperbaharui dalam cara kita memandang hidup ini. Mazmur 51 yang kita baca hari ini adalah doa dari hati yang sedang mencari pembaharuan sejati. Daud menulis Mazmur ini setelah ia jatuh di dalam dosa besar. Namun yang indah adalah di tengah kehancuran, ia tidak bersembunyi dari Allah. Ia datang dengan jujur dan berkata, bersihkanlah aku dari dosaku, basuhlah aku, maka aku menjadi tahir. Dari doa ini kita belajar bahwa pembaharuan itu tidak dimulai dari keberhasilan, melainkan dari pengakuan dan kerendahan hati. Bapak Ibu, seringkali kita ingin hidup baru, tetapi tidak mau mengakui bagian hidup yang sudah rusak, bagian hidup yang salah. Kita ingin sukacita tetapi masih menyimpan luka di dalam hidup kita. Kita ingin dekat dengan Tuhan tetapi masih berpegang pada kebiasaan lama yang menjauhkan diri kita daripadanya. Mazmur ini menuntun kita untuk berani datang kepada Tuhan apa adanya, sebab hanya hati yang terbuka yang bisa diperbaharui oleh kasih-Nya. Daud sadar bahwa ia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, maka ia berdoa, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di sini kita melihat bahwa pembaharuan bukanlah hasil kerja keras manusia semata, melainkan karya Allah dalam diri manusia.
Hanya Roh Allah yang sanggup memulihkan bagian terdalam dari diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, mengubah hati yang keras menjadi lembut dan meneguhkan roh yang lemah menjadi kuat. Karena itu dalam setiap doa dan ibadah kita seharusnya selalu ada kerinduan ini, agar Tuhan kembali menyentuh dan memperbarui hati kita. Namun pembaharuan diri tidak berhenti di dalam diri saja. Daud melanjutkan, "Ya Tuhan, bukakanlah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu." Artinya, hati yang diperbaharui akan selalu memancarkan kehidupan yang baru juga. Pembaharuan sejati akan terlihat dari cara kita berbicara, cara kita bekerja, cara kita mengasihi, dan cara kita melayani. Dari hati yang dipulihkan lahir kehidupan yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah makna dari tema mingguan yang kita pedomani minggu ini. Pembaharuan diri untuk membaharui kehidupan. Ketika Tuhan memperbarui hati kita, kita juga Ia memanggil kita untuk menjadi alat pembaharuan bagi orang lain. Di rumah, di tempat kerja, di tengah jemaat, dan di lingkungan sekitar kita. Hidup yang diperbaharui tidak lagi berpusat pada diri, melainkan berpusat pada kasih yang memberi kehidupan bagi orang lain. Dan di tengah pembaharuan itu, Tuhan mengembalikan sesuatu yang sering hilang dalam hidup kita, yaitu sukacita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Daud berkata, "Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu." Sukacita yang sejati bukan datang karena keadaan baik, tetapi karena hati yang tahu dirinya sudah diampuni, dikasihi, dan diberi kesempatan baru untuk berjalan bersama Tuhan. Maka masuklah minggu baru ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan doa yang sama seperti Daud. "Ya Allah, jadikanlah hatiku tahir dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Biarlah dari hati yang diperbaharui itu kita menjalani minggu ini dengan semangat baru, dengan kasih yang lebih dalam, dan dengan sukacita yang memancar kepada sesama. Sebab pembaharuan diri yang sejati selalu membawa pembaharuan dalam kehidupan ini, pembaharuan pribadi, keluarga, dan persekutuan. Kiranya minggu ini menjadi ruang di mana Tuhan kembali bekerja dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan saya, memulihkan yang lemah, meneguhkan yang goyah, dan menyalakan lagi sukacita yang padam dalam hidup kita, agar hidup kita terus memuliakan Tuhan yang setia memperbaharui segalanya di dalam kehidupan ini. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. With him my life is short and bold.